Hai minasan, balik lagi bersama aku Nevertadi Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime Ope. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu hal menarik yang ada pada manga One Piece chapter 1053. Ya, meskipun sebenarnya banyak hal menarik yang terjadi pada chapter 1053, tapi rasanya ada yang bikin aku janggal guys. Yaitu apa yang ditanyakan oleh Nico Robin kepada Kozuki Sukiyaki tentang senjata kuno Pluton. Oke deh, nggak usah basa-basi lagi. Tonton video ini sampai selesai ya. Let's go! Meskipun awalnya banyak yang mengira bahwa Nico Robin telah diculik oleh agensi P-Zero, namun pada chapter 1053, akhirnya Nico Robin diperlihatkan kembali. Ternyata Nico Robin sedang berada di ruangan bawah kastil bersama Hitetsu. Nah, di momen itu Nico Robin sempat terkejut ketika Hitetsu mengetahui namanya. Sontak Nico Robin pun menanyakan kepada Hitetsu dari mana dia mengetahui namanya. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari Nico Robin, Hitetsu justru melanjutkan pembicaraannya dan mengatakan kepada Robin tentang identitas dirinya yang sebenarnya, yaitu Kozuki Sukiyaki. Lantas kemudian Hitetsu pun membuka topengnya dan benar saja, Nico Robin sangat terkejut jika ayah dari Kozuki Oden masih hidup. Hitetsu pun kemudian menjelaskan bahwa Momonosuke yang merupakan cucunya tidak mengetahui semuanya tentang ini. Hitetsu juga menjelaskan bahwa dia tidak berniat untuk memberitahu siapa dia sebenarnya. Sementara itu, di tengah-tengah perbincangan mereka, Nico Robin tiba-tiba aja langsung memotong perkataan Hitetsu dengan mengatakan, seharusnya ada di suatu tempat di negeri ini, senjata kuno Pluton. Paling tidak itulah informasi yang tertulis pada batu poneglyph yang ada di Alabasta. Jelas, hal ini pun membuat Hitetsu sangat terkejut dan mengatakan, memang benar senjata kuno Pluton ada di sini. Ngeselin banget gak sih? Jelang hiatus selama 1 bulan, terlalu banyak misteri yang diberikan oleh Oda Sensei. Ini yang bikin aku penasaran. Karena ya senjata kuno Pluton memang udah lama banget disindir oleh Oda Sensei sejak Arcs Alabasta, lebih tepatnya ketika Mr. Zero alias Crocodile ingin mengkudeta Raja Cobra dari kerajaan Alabasta. Dan dari sini kita juga bisa mengetahui jawaban tentang siapa yang sebenarnya berbohong mengenai isi batu poneglyph yang ada di Alabasta. Karena seperti yang kita tahu, pada saat Nico Robin mengatakan kepada Crocodile, jika batu poneglyph yang berada di Alabasta hanya berisikan informasi mengenai sejarah kerajaan Alabasta. Namun hal itu justru dibantah oleh Raja Cobra jika Nico Robin telah berbohong. Karena menurut Raja Cobra, isi dari pesan poneglyph tersebut berikan informasi mengenai keberadaan senjata kuno Pluton. Lalu sebenarnya dari manakah Raja Cobra mengetahui hal ini? Jawabannya kemungkinan besar informasi mengenai keberadaan senjata kuno Pluton diwariskan dari raja-raja terdahulu, namun tidak secara detail. Nah, itu sebabnya Raja Cobra ngotot banget ingin menanyakan hal ini kepada Gorosei secara langsung saat di pertemuan Reverie. Dan menurut aku sih, inilah yang menjadi sebab sesuatu hal buruk terjadi kepada kerajaan Alabasta seperti yang dikatakan oleh Monkey D. Garp kepada Raja Neptune. Oh iya, jika benar Pluton memang berada di negeri Wano, rasanya ini akan menjadi momen yang paling tepat bagi Franky untuk terlibat dan membangkitkan senjata kuno Pluton. Karena seperti yang kita tahu, Robin pernah mengatakan jika senjata kuno Pluton sedang tertidur dan menantikan kemunculan seseorang untuk membangkitkannya. Wah, menurut aku bakalan gila sih. Kalau waktu di Arcs Water 7 aja kita pernah dijelaskan kalau Pluton pernah dibuat oleh para leluhur tukang kayu legendaris di pulau ini. Selain itu, seperti yang kita tahu juga, blueprint atau rancangan dari Pluton selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi nggak heran waktu Tom menunjukkan blueprint ini kepada Iceberg dan Franky. Mereka berdua sangat terkejut, sampai-sampai Franky tidak percaya jika benda seperti ini dibuat oleh manusia. Bisa dibayangkan bukan? Seorang Franky loh yang ahli dalam membuat kapal aja sampai nggak percaya. Jelas, hal ini mengindikasikan jika orang-orang yang telah membuat Pluton ketika itu adalah orang-orang yang benar-benar mahir dan memiliki keahlian di atas rata-rata. Nah, artinya jika benar senjata kuno Pluton yang ada di negeri Wano memang harus dirakit terlebih dahulu,
Rasanya masuk akal sih jika Franky akan memiliki peran yang sangat penting dalam Arch Wano. Namun jika kita melihat pergerakan dari kelompok bajak laut Kaido di negeri Wano, memang bisa menjadi sebuah indikasi jika senjata kuno Pluton memang sudah siap dipakai dan digunakan. Selain itu, pada manga One Piece chapter 1052, Gorosei tampaknya sedikit bernafas lega setelah mengetahui jika Zonisa telah pergi meninggalkan perairan negeri Wano. Menurut Gorosei, kepergian Zonisa menandakan jika perbatasan negeri Wano masih ditutup, dan salah satu Gorosei juga mengatakan bahwa bajak laut topi jerami dan para aliansinya memiliki sebuah rencana lain untuk mempertimbangkan situasi saat ini. Nah, menurut aku sih, Gorosei memang telah mengetahui jika senjata kuno Pluton ada di negeri Wano, dan ada indikasi jika Zonisa telah berperan penting dalam bangkitnya senjata kuno Pluton, dan tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti Zonisa akan memberitahu kepada Momonosuke tentang bagaimana cara membangkitkan Pluton atau mungkin kekuatan yang sebenarnya dari senjata kuno Pluton. Nah, dari apa yang udah aku jelasin tadi, mulai dari krokodil yang berambisi memiliki Pluton, Raja Cobra yang ingin tahu keberadaan Pluton, dan Gorosei yang ingin menjadikan negeri Wano bagian dari pemerintah dunia, kalau sebenarnya mereka semua tuh ingin memiliki senjata kuno Pluton. Karena kedahsyatan dari senjata kuno Pluton memang gak perlu diragukan lagi guys. Pada chapter 193, Krokodil aja pernah menjelaskan jika senjata kuno Pluton mampu menghancurkan sebuah negara. Bisa dibayangkan bukan betapa mengerikannya senjata ini? Itu sebabnya kenapa kemudian Krokodil berusaha dengan sangat keras untuk mengambil alih wilayah kerajaan Alabasta. Krokodil sendiri meyakini bahwa Pluton ada di wilayah Alabasta. Tapi sayangnya, apa yang diyakini Krokodil kemudian ditepis pada manga One Piece chapter 1053 ya guys. Jika senjata kuno Pluton berada di negeri Wano. Hal ini pun semakin memperkuat jika negeri Wano dulunya adalah bagian dari kerajaan kuno. Tetapi yang jelas menurut aku, siapapun yang dulunya pernah mengendalikan atau menguasai Pluton, dia bisa menghancurkan seluruh dunia. Tentunya kalian masih ingat kan, betapa mengerikannya serangan Booster Call yang diperintahkan oleh pemerintah dunia untuk menghancurkan Pulau Ohara? Apa kalian semua tahu berapa jumlah peluru yang harus dilontarkan dari setiap kapal perang yang terlibat dalam menghancurkan Pulau Ohara? Jelas jawabannya banyak. Dan hal ini pun tidak sebanding dengan senjata kuno Pluton yang mampu menggantikan itu semua hanya dengan satu kali tembakan saja guys. Iya, itulah Pluton. Sebuah kapal perang yang memiliki daya hancur yang sangat mengerikan, hanya dengan satu kali tembakan saja mampu untuk menghancurkan sebuah pulau atau negara. Jadi tidak mengherankan ya guys, jika Pluton memiliki julukan sebagai kapal perang paling mengerikan di seluruh dunia. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua? Kira-kira apakah Pluton adalah sebuah kapal perang atau justru seperti yang banyak orang teorikan, yaitu Momonosuke dan Zonisa? Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!